Intinya rekan-rekan, bagaimana kita memahami materi ini walaupun secara total pemahaman saya belum maksimal gitu. Tetapi harus disampaikan kepada rekan-rekan untuk bisa dilaksanakan sepemahaman dengan apa yang saya pahami, mungkin minimal itu. Tetapi diharapkan rekan-rekan bisa menambah ilmu lagi. Silahkan dipelajari di Google atau di mana karena sudah banyak materi-materinya. Intinya pemaparan mengenai budaya positif sekolah, mengenai disiplin sekolah ini hanya sebagai menyamakan persepsi. Intinya itu. Oke rekan-rekan, kemarin kita sudah sebelum agenda kegiatan hari ini, Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah kita share dan dijawab oleh Bapak Ibu. Dan ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya, sudah dijawab oleh Bapak Ibu. Kemarin ada yang menjawab mana kemarin itu. Lupa lagi. Ya. Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang setuju, ada yang tidak. Terus juga pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak dan lain sebagainya. Ini sudah dijawab ya oleh Bapak Ibu. Dan ini juga menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Sudah dijawab. Tetapi secara teori mari kita lihat apa sih makna disiplin menurut para pakar. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang berarti belajar. Ternyata disiplin itu adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi ketika seseorang anak berdisiplin diri berarti sedang menggapai ingin menggapai sebuah tujuan. Tetapi ini yang menjadi miskonsepsi atau kesalahan yang terjadi di kita. Ternyata dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan ini yang sering kita lakukan kepada siapa? Kepada murid. Ini yang sering kita lakukan. Kamu harus disiplin. Ini mendisiplinkan anak. Padahal ketika melihat makna kata di sini berkonotasi bahwa disiplin ini adalah disiplin diri. Berarti harus ada dari diri sendiri. Menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi ketika orang yang berdisiplin itu sudah mempunyai tujuan untuk menggapainya. Jadi disiplin dari mana? Tentu Bu Wanti ingin saya pasti berdisiplin mengarah ke situ. Betul nggak? Benar nggak Bu Wanti? Berdisiplin. Ingin pintar, pasti anak itu berdisiplin. Oh cara ingin pintar tuh bagaimana? Belajar dengan maksimal. Ya seperti itulah. Nah maksudnya kita koneksikan ataupun kita gabungkan pemikiran ini, bagaimana sebenarnya kita menyadarkan atau memunculkan motivasi sadar diri anak untuk menggapai tujuan anak. Makanya kita harus persepsikan tujuan bareng-bareng anak itu datang ke sekolah itu mau apa sih? Tujuan akhirnya kita capai bareng-bareng gitu. Dengan cara mendisiplinkan diri. Baik diri kita sebagai pendidik, baik diri siswa sebagai murid. Murid harus disiplin, kita juga pendidik harus disiplin. Itu maksudnya. Ya, disiplin diri. Kita lihat arti disiplin menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen sebagai pakar pendidikan. Mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi bukan mengarahkan ataupun mengatur orang lain disiplin itu. Kita kan cenderungnya mengatur siswa, mengatur murid.
Padahal seharusnya kita apa kepada murid? Oke, memberi tauladan, memberi contoh. Harusnya mengendali, mengarah, apa? Memunculkan motivasi intrinsik murid. Jadi ini kontrol diri, biar dia bisa mengontrol diri untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi anak harus mempunyai tujuan, memahami tujuannya sendiri, dan kita pun harus memberikan arahan atau tuntutan, memunculkan motivasi intrinsiknya siswa ataupun murid. Nah itu. Selanjutnya, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Boleh? Boleh, siap. Oh, materinya harus di-share ya? Materinya harus di-share di WA nggak? Biar bisa dilihat ya? Oke. Oke, rekan-rekan. Oke, boleh nanti di-share nih. Saya share di WA ya, biar bisa. Yang kemarin kan beda. Bukan, Bu. Salin link di mana? Di SD Bar ya? Ya. Daripada di kemarin minggu sekarang Senin masih beda. Oke. Ini materinya silahkan Ini, Bu. bisa dibuka. Kita lanjutkan. Loh, jadi ke belakang lagi. Oke. Bapak Ibu, kita pikirkan mengapa kita harus mengerti makna disiplin ini. Jadi disiplin diri itu tadi kontrol diri seseorang untuk menggapai suatu tujuan mulia. Apa sih tujuan mulianya? Kita nanti bahas ya. Yang selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahwa perilaku manusia ini termotivasi dia lakukan. Apa sih motivasi seseorang melakukan sesuatu itu? Ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kunaon budak teh, kenapa anak teh nurut terus padahal dia takut dihukum. Ada yang seperti itu. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang termotivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan gitu. Kenapa sih kita mengikuti kegiatan ini sekarang? Ada yang termotivasi seperti itu misalkan, ya. Yang selanjutnya ada motivasi karena imbalan atau penghargaan. Kita asumsikan motivasi pertama yaitu motivasi karena hukuman atau takut ketidaknyamanan. Ada mungkin kita ketika melakukan sesuatu karena takut dihukum, sieun ah ku guru ngaji, sieun ah ku orang tua, sieun ah ku guru, atau kalau kita takut sama pimpinan gitu kan, karena takut hukuman. Yang kedua karena motivasi kedua yaitu karena akan mendapat imbalan. Contoh-contoh. Pak Eri cina mengikuti CGPT karena naon sih? Karena akan menjadi kepala sekolah? Enggak. Nah itu kan motivasi karena imbalan ya nantinya gitu. Seperti itu. Tapi motivasi ekstrinsik itu berarti. Yang dua ini motivasi ekstrinsik karena hukuman dan imbalan. Berarti ini motivasi intrinsik. Nah kita sebagai guru harus memunculkan motivasi yang nomor 3, yaitu motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Aku ingin membanggakan orang tua. Motivasinya intrinsik kan, dalam diri. Sudah punya target, sudah punya ingin saya menjadi juara pertama. Jadi kan motivasinya bukan karena penghargaan, bukan karena takut dihukum sama guru. Ketika mengerjakan tugas itu, saya ingin nilainya 10 karena ingin pintar gitu, seperti itu. Ya ini apa koneksinya mengetahui 3 motivasi perilaku manusia ini untuk diri kita sebagai guru.
Kira-kira apa manfaat kita mengetahui 3 motivasi perilaku manusia ini berhubungan dengan peran kita sebagai guru, gitu. Ya, jadi ketika kita sudah mengetahui 3 motivasi perilaku manusia ini, kita dapat menggali anak untuk terus bisa mengarahkan nantinya ke arah yang motivasi internalnya, gitu. Jadi kamu tuh berperilaku bukan karena hukuman, berperilaku bukan karena penghargaan, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku yang barusan. Yang pertama karena hukuman atau ketidaknyamanan. Anak berperilaku misalkan tidak kesiangan. Tidak kesiangan itu karena takut dihukum, ada yang seperti itu. Tetapi ada juga karena nilai diri, tanggung jawab bahwa sebagai murid itu harus seperti ini, guru itu harus seperti ini, seperti itu. Berarti itu tanggung jawab diri sendiri, itu seperti itu. Itu motivasi intrinsik yang ketiga kalau mengedepankan tanggung jawab. Kalau yang kedua karena imbalan. Ayo, kalau yang tidak kesiangan akan dikasih permen. Ayo, yang membimbing pagi-pagi membaca Quran dikasih uang 10.000, itu imbalan. Motivasinya karena imbalan. Contohnya misalkan seperti itu. Tetapi kalau tanggung jawab saya nih jam 7.15 harus ada di sekolah membimbing anak ngaji awal. Bring dengan senangnya gitu kan, kita gembira gitu. Nah, seperti itu motivasi intrinsik. Agar apa? Agar tujuan kita bersama-sama tercapai. Bapak menargetkan apa? Juz 30 harus tuntas, harus apa itu, Pak? Tahfidz juz 30 minimal, jadi alumni SMP 3T tercapai, tapi harus bersama-sama oleh kita digapainya dengan motivasi intrinsik ya, gitu. Motivasi yang ada di dalam diri. Mari kita refleksikan sejenak rekan-rekan. Karena kita sebagai guru tentunya ya harus menuntun anak-anak kita yang sudah memiliki kodrat masing-masing, sudah memiliki tabiat masing-masing. Itu strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak atau Ibu? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda atau murid Bapak Ibu sekarang? Nah, nanti berhubungan dengan 5 apa Bu? Posisi kontrol TA yang sudah kita pelajari. Kita bahas lagi nanti. Apakah dengan kita menghukum, memarahi anak itu berdisiplin seterusnya atau tidak? Ya. Apakah motivasi eksternal, hukuman, penghargaan, atau dengan memunculkan motivasi internal diri murid? Ketika kita menerapkan disiplin pada anak-anak itu, mana yang kita munculkan, mana yang kita lakukan kepada diri anak-anak atau kepada murid. Oke. Tadi ataupun minggu kemarin hari Jumat saya berkumpul dengan rekan anak-anak untuk membuat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bermula dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau zaman sekarang, periode sekarang, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikan: beriman, bertakwa, mandiri, bernegara kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu adalah tujuan dan target kita membentuk anak seperti itu gitu. Nah, kita kemarin sudah membuat kesepakatan pada anak, boleh itu disebut keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Yang pertama, keyakinan sekolahnya yaitu tanggung jawab. Yang kedua, saling menghargai.
Yang ketiga yaitu nyaman. Nanti runtutannya bagaimana sih pola-polanya nanti kita jelaskan. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, ini teori kontrol, nanti kita bahas. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi tugas kita sebagai pengajar, pendidik, yaitu memunculkan motivasi intrinsik murid ataupun motivasi intrinsik diri kita sendiri dengan adanya mengingat dan mencapai tujuan nilai-nilai kebajikan universal ini gitu. Apa sih kebajikan universal yang kita pegang? Misalkan tanggung jawab. Misalkan tanggung jawab diri kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai guru apa ya? Oh, membuat perangkat ajar. Oh, datang tepat waktu. Oh, harus rapi. Oh, harus berbagai macam. Di situ ada runtutannya. Kepada murid juga sama. Tanggung jawab sebagai murid apa? Jadi ada turunannya. Enggak perlu dengan aturan. Rambut harus pendek, harus begini. Tetapi kita dan murid mengetahui tanggung jawab, maka muncullah motivasi intrinsik. Oke. Ini teori kontrol Bapak Ibu yang sudah kita bahas kemarin. Teori kontrol bahwa ilusi guru mengontrol murid. Apa sih ilusi? Bohongan. Bahwa kita ini mengontrol murid, ini bohongan sebenarnya ternyata. Kenapa? Karena menurut teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, dan juga menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol siapapun selain diri kita sendiri. Contoh, oke. Contoh, Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, kepalkan lengan Bapak Ibu. Anggap ini adalah yang berharga, paling berharga di pegangan Bapak Ibu ini, dan diminta untuk dibuka oleh saya. Oleh saya diminta untuk dibuka. Tetapi ini paling berharga. Entah itu apapun lah, yang paling berharga buat Ibu silakan bayangkan. Saya akan maki-maki. Tolong itu dibuka. Coba buka tangan Ibu, karena saya berhak juga memilikinya. Padahal itu yang paling berharga. Mau dibuka kan? Tidak. Sekarang saya merajuk dengan sedih. Tolong kasihani saya itu. Apakah akan dibuka? Berarti siapa yang mengontrol? Apakah saya yang dari luar? Dan yang mengontrol itu adalah Bapak Ibu sendiri. Walaupun merajuk orang lain, walaupun marah, walaupun bagaimana, begitupun anak-anak. Sok sama kita marahi anak-anak, apakah akan berubah? Apakah akan berdisiplin diri? Apakah? Terus juga coba Bapak Ibu dengan bersedih hati ke anak-anak nangis gitu. Tolong dong disiplin, tolong dong. Apakah akan menurun? Apakah akan mereka malah kan nangis? Seperti itu. Nah itu. Jadi ini ilusi kita mau kepada murid. Apa hubungannya dengan mengetahui teori kontrol ini? Ternyata banyak ilusi-ilusinya. Ilusi itu bohongan. Bohongan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata bohong. Dikuatkan dengan ngomong aja. Jadi harus gimana? Yang paling penting yaitu yang pertama itu tadi apa? Memunculkan motivasi diri atau motivasi intrinsik siswa. Bagaimana caranya? Dengan ada salah satu cara dengan restitusi. Nanti kita bahas. Ya. Oke.
Ilusi bahwa kritik juga membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kata ini bohongan bahwa Eri atuh menete eta kudu kitu jadi guru olahraga teh misalkan. Tapi tetap aja saya nggak bakalan berubah dengan kritik-kritik seperti itu. Karena yang mengontrol diri saya sendiri gitu. Saya sendiri ini gitu seperti itu. Ternyata ilusi. Pada murid juga sama. Kamu yang rapih dong itu pakaian. Susah. Benar. Seperti itu. Benar tidak akan. Ya. Jadi aku yang mau. Iya. Makanya bagaimana ini satu pekerjaan kita Bapak Ibu. Berarti harus. Bagaimana sih pekerjaan kita untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa? Oke. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ternyata ini ilusi. Tidak. Apalagi ya. Oke. Di sekolah kita ada aturan Bu ya. Dengan aturan pasti ada hukuman. Berarti itu konsekuensi. Kalau hukuman, kemudian melakukan kesalahan langsung dihukum. Nah itu hukuman. Ini ada ilustrasi sedikit. Bapak Ibu silahkan jawab. Saya ingin tanya satu-satu deh. Bu Anti, saya bacakan pertanyaannya kalau kurang besar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau sanksi? Hukuman atau sanksi? Nanti kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kita jawab. Jawab berarti hukuman. Ternyata ini adalah konsekuensi. Oke, Budian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, kata Budian. Kita lihat. Benar ternyata. Oke. Bu Irma. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Kenapa bisa seperti itu? Sesuai ya. Oke, akibat dari perbuatan. Siapa ya? Pak Hendra deh, Pak Hendra. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, lanjut. Pak Indra. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Sanksi atau konsekuensi. Ya. Oke. Can. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Naon? Hukuman, konsekuensi? Hukuman. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kayak si Rido kemarin. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Menyakiti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Sanksi. Cepat hendak sanksi. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Sanksi? Oke, karena terlambat ya. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Benar hukuman nih. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit, minta untuk tinggal 15 menit sudah kelas usai, membahas ketinggalan. Sanksi. Jadi beda hukuman dengan sanksi kira-kira apa ya? Kalau Menyakiti. Kalau sanksi, makanya lebih misalnya ini akibat perbuatan. Ya, sebab akibat. Gitu. Tapi Oke. kalau hukuman mah ditinggalin gitu lagi biar terlambat jadi Menyakiti. akibat bukan
Berbeda gitu ya, berbeda. Jadi kaos sanksi Oke. kan masih itu flat datar gitu. Hmm. Yang Oke. datar. Bapak Ibu, ini kita lihat ada hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi ini sudah ada data gitu. Ada contoh di sekolah kita ada aturan, sudah tertulis di aturannya gitu. Atau konsekuensi itu ataupun sanksi itu ada sebab akibat yang sesuai. Misalkan nyenggol ya gitu nya kudu diomekeun. Kemarin ada kasus seperti ini. Pak Yandi pengurusnya ya budak. Gini Pak Yandi ya. Kalau anak memecahkan kaca, tanya aja tanggung jawabnya bagaimana anak itu. Jangan kita yang menyuruh, tapi siap nggak bertanggung jawab setelah melakukan itu, kesalahan itu. Nah itu konsekuensi gitu. Tapi diungkap dulu kesiapan dia gitu, tanggung jawabnya, kesalahannya bagaimana, seperti itu. Kenapa ini terjadi? Nah itu namanya restitusi. Nanti kita bahas. Oke, kalau hukuman tadi Bu Wanti menanyakan, nah sih bedana hukuman jeung sanksi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi misalkan tengerjakeun PR tapi dihukumna push up gitu. Tengerjakeun PR dihukumna lari 15 keliling gitu. Itu sesuai gitu lah nya. Bajieun gitu lah, seperti itu. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi, harus diterima aja gitu. Kalau misalkan kamu tidak mengerjakan PR, oke, nanti pas istirahat kamu kerjakan ya, seperti itu. Jadi waktu istirahatnya nanti dipakai istirahat. Nah, seperti itu. Kalau konsekuensi. Kalau restitusi yaitu merupakan pilihan. Tapi ini nanti kita bahas. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi atau sanksi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Jadi terlalu lama. Namun dihukum, ayo balas dendam anak teh. Karena naon sih urang salah kieu tapi hukumanna kieu. Misalkan gaplok. Ayo balas dendam gitu. Itu sesuai lah. Jadi hukuman itu lebih kejam daripada pelanggarannya gitu ya. Daripada pelanggarannya. Seperti itu. Dihukum Pak gimana Pak? Siap, Pak? Anaknya tidak mau dihukum. Konsekuensi pakai itu, pakai. Kan gini ya kasusnya. Siap. Anak itu tidak mau ke depan. Ya, Padahal pekerjaannya tidak berat betul. gitu ya. Ya. Disuruh push up 10 tidak mau. Tidak mau. Disuruh squat jam 10 juga katanya tidak mampu. Ya. Akhirnya saya suruh nyanyi. Ya. Juga tidak mau. Ya. Lalu saya suruh pulang. Kerja itu, Dia enggak. mau. Jadi langsung pulang. Iya pulang. Dan Oke. pulang, dia pulang. Ya. Jadi Bapak Ibu, menurut teori begini Bapak Ibu, menurut teori dan berdasarkan filosofi KHD, kita ini menuntun berbagai macam kodrat anak. Kita bingung ini ngedidik ini bagaimana, ngedidik ini bagaimana. Posisi kita sebagai guru harus menuntun, mengarahkan aja. Tiap orang beda. Ya, tiap orang beda adat, kebiasaan, budaya. Ya. Bagaimana dengan hal yang terjadi dengan kejadian yang dialami oleh Bapak Solihin tadi? Tentunya kita tetap harus mengarahkan ke motivasi anak itu untuk belajar. Naon atuh tujuan datang ke sini teh gitu. Iya, sudah. Seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu, kita komunikasikan Pak tetap sama orang tua. Seperti itu. Ujung-ujungnya tetap harus ada konsekuensi. Bukan hanya mengarahkan dengan keyakinan, kamu keyakinan tapi teu yakin-yakin wae. Tapi motivasi yeuna tidak muncul. Ya komunikasikanlah dengan orang tua. Sudah. Seperti itu. Ya. Kata orang tuanya, mangga ke Lampung Bapak. Oke, dengan posisi telangkung, ya hak kita melakukan apapun, tapi sebagai pendidik tentunya dengan budaya positif, dengan disiplin, mendisiplinkan positif kepada anak. Tentunya mengarah juga kepada kita. Oke? Ah, betul Bu Anti. Sentuhlah hatinya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini
Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi ketika memegang sesuatu yang paling berharga? Diri sendiri. Ya, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika kita mencoba ke anak, ini teh harus begini, ya, mencoba kita mengarahkan sesuai dengan pandangan kita. Ternyata seharusnya menurut teori kontrol ini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda itu tentang apa yang terjadi. Itu. Kalau anak melakukan seperti itu, kita pahami dulu kenapa sih anak seperti itu. Masuk kampung Jangan. amaknya. Ya memang seperti itu. Nah itu adalah keterampilan sosial emosional kita bagaimana. Oke. Ini menurut teori. Tenang ya. Menurut teori seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak Oke. semua kesalahan bisa. Buruk. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu salah ini. Buruk. Padahal semua perilaku yang dilakukan semua orang memiliki tujuan. Namun tujuannya ada tujuan. Tujuannya ada, nanti kita bahas. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, walau gimana pun, menurut teori kontrol. Karena kita yang hanya bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini yang harus kita ciptakan Bapak Ibu kepada anak-anak. Ya, menciptakan pilihan-pilihan alternatif pemecahan masalah. Bukan dengan bujukan, bukan dengan hukuman ataupun pemaksaan. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang menurut teori kontrol. Oke. Ini ketika seseorang berperilaku tadi menurut teori kontrol bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Bahwa kita tidak bisa mengontrol siapapun. Murid sekalipun tidak bisa kita kontrol. Inilah tujuan dari seseorang berperilaku. Bapak Ibu sudah mengisi kuesioner kemarin kan? Betul? Apa hasilnya? Kurang kasih sayang. Kurang kasih. Bukan kurang kasih sayang, Bu. Ibu sedang memenuhi ke arah situ gitu. Ketika kita melakukan perilaku itu, kita sedang memenuhi kasih sayang, kita sedang memenuhi kesenangan. Kita kembalikan ke anak. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Anak ketika melakukan sesuatu, berperilaku itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bahkan perilaku menyimpang sekalipun. Kita contohkan nanti. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contoh, si Ian melakukan pemalakan ke kelas 7 misalkan. Contohnya itu. Apa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Ian itu? Kira-kira? Bertahan hidup. Hah? Bertahan hidup. Bertahan hidup? Atau kekuasaan? Atau kebebasan? Bertahan hidup. Kekuasaan. Oke. Tapi ada beberapa alasan. Kita harus sekali lagi mendapatkan jawaban-jawaban dari anak. Menurut teori kontrol, kita tidak bisa langsung menjudge anak ini salah gitu, seperti itu. Tidak bisa. Contoh, si Ian melakukan pemalakan ke kelas 7. Kita tanya dulu, Ian, kenapa melakukan pemalakan? Yang pertama, saya tidak diberi bekal oleh orang tua. Saya tidak membawa uang, tapi saya ingin jajan. Saya lapar, berarti itu bertahan hidup. Contoh lagi, saya diberi uang, Pak, Bu, tetapi saya ingin diperhatikan. Tetapi orang tua saya sibuk bekerja. Jadi kalau saya malak ini, saya ingin dilaporkan biar orang tua memperhatikan saya. Apa itu? Saya Kasih
Kasih sayang berarti butuh kasih sayang. Kalau jawaban anak seperti itu, ya cari perhatian. Yang selanjutnya, kalau si Ian ditanya menjawab, ya seneng aja Pak lihat wajah-wajah anak-anak yang saya palak itu nangis gitu. Jadi suka lucu kalau melihat yang nangis. Apa itu? Senangan. Jadi senang. Ya lihat aja, iseng lah anak-anak nangis gitu, seperti itu. Ya. Terus si Ian menjawab kalau ditanya ketika kenapa sih kamu malak ya? Karena saya kelas 3. Penguasaan. Karena saya jagoan. Karena saya lebih besar. Karena saya sudah lebih lama di sini. Berarti penguasaan. Nah. Kenapa itu? Kenapa itu Bu Wanti coba? Perasaan aku waktu dulu waktu kecil ya sok malak asli suka. Ya, kenapa? Karena merasa aku yang berkuasa. Penguasaan berarti sedang memenuhi kebutuhan dasar kekuasaan gitu. Jadi setiap perilaku murid terutama yang berbuat kesalahan itu sedang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tanya dulu alasannya. Bahwa anak teh tidak punya uang, benar-benar berarti bertahan hidup, Bu. Itu untuk jajan seperti itu. Bisa aja, bohong, bisa aja. Kemungkinan kecil, ya. Tapi ada, ya. Kalau yang kebebasan, kira-kira bagaimana kalau yang kebebasan? Kalau ditanya anak ini, kalau ditanya ingin memenuhi kebutuhan kebebasan, Masing-masing. ya. Kebebasan. Ya. Ketika anak misalkan malak, dia sedang memenuhi kebutuhan kebebasan. Kalau tadi kan sudah dicontohkan bertahan hidup, kasih sayang, ya, terus penguasaan. Nah sekarang yang kebebasan, nih. Suka-suka saya paling itu jawabannya. Mana tadi? Oh, ini. Ini biasanya mencerminkan bebas memilih, coba-coba gitu. Memilih dia berperilaku seperti itu karena ya ingin coba-coba aja gitu, ingin merasakan gitu, sangat bebas gitu. Oke. Yang saya ingin tanyakan, apa manfaat kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ketika anak-anak berperilaku sedang memenuhi itu? Apa manfaatnya kira-kira? Apa manfaatnya, Bu? Menolong supaya dia bisa terpenuhi. Biar gampang loh, kayak cara penyelesaian. Oke, emang betul seperti itu. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar anak berperilaku, contoh tadi yang malak gitu ya, seperti itu. Si Ian nih malak. Naon sih latar belakang malak nate? Oh, kebutuhan hidup. Oh, ternyata harus diselesaikan. Kita selesaikanlah dengan cara bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya itu bagaimana caranya seperti itu. Ya tetap harus dikasih tahu kalau perilaku salah, tetapi latar belakangnya kita harus tahu dulu. Ya. Oke. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Yang kemarin sudah kita tonton, ya, yang ibu-ibu teh memanggil anak, terus ayah menghardik, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, fungsi dari 5 posisi kontrol ini pasti sudah kita laksanakan, pasti sudah kita lakukan, dan ini saling berkaitan antara kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, terus juga tentang teori kontrol, terus nilai-nilai kebajikan, terus motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi intinya ketika 5 posisi kontrol ini sudah kita lakukan,
Seperti yang target kita itu kepada murid itu yaitu untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi internal. Jadi sadar itu tentunya pasti motivasi internal yang tumbuh. Kesananya tanggung jawab. Oke, penghukum ini seperti yang pernah kita lakukan lah. Wah, kumaha mata melotot, marah, keras. Contohnya ini, ya. Pasti kamu selalu saja yang salah. Selalu yang terakhir selesai. Ini contoh kata-katanya ya. Bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah ini, kata-katanya lebih lembut, ya, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi murid ini merasa bersalah, tidak memberikan yang terbaik buat gurunya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Coba bagaimana kalau orang tua kamu tahu dengan masalah ini? Ya, berapa kali Bapak harus ingatkan? Ya, seperti itu. Pernah melakukan ini? Pasti sering. Karena tidak sadar bahwa anak itu persepsinya menjadi jelek terhadap diri sendirinya gitu. Karena sudah mengecewakan gurunya, sudah mengecewakan orang tuanya gitu. Apa dampaknya nanti? Dampaknya pasti panjang gitu. Jadi ngebatin dendam Gitu. Seperti itu. Sekarang posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman ini positif aja. Jadi tidak terjadi kemarahan, fisik tidak terjadi, ya. Tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, berkata, ayolah bantulah ibu demi bapak ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Ya sudah, nanti kali ini tidak apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini rada-rada seperti itulah. Anak-anak menganggap kita sebagai teman. Yang selanjutnya ada posisi pemantau. Oke, kurang lebih 10 menit lagi. Bapak. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh pemantau itu seperti tadi, ya. Ketika tidak melaksanakan tugas, oke. Konsekuensinya apa? Aturannya yang sudah kita sepakati apa? Kalau tidak melakukan tugas, ternyata harus mengerjakan gitu. Jadi ada konsekuensi Pak kalau pemantau ini. Yang terakhir ada posisi control manager. Nah ini posisi control manager yang seharusnya kita terapkan. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini posisi yang seharusnya kita ambil sebagai manajer. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan restitusi. Ketika kita sudah mengetahui alasan kenapa anak berbuat seperti itu, dengan memenuhi 5 kebutuhan, dengan menghukum, bahwa dengan penghargaan kita tidak bisa merubah seseorang, kecuali dengan memunculkan motivasi intrinsik anak ataupun menyadarkan tanggung jawabnya apa yang harus dilakukan. Bagaimana caranya? Ini yang harus kita lakukan, yaitu dengan restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi dengan restitusi ini kita berusaha bukan menjudge anak, tapi memberikan kekuatan kembali kepada anak. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan
Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri. Cara yang paling baik dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi dirinya sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Kata pakar itu kata pakar. Yang bahagia. Orang yang bahagia itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Kata pakar. Oke? Seperti itu. Jadi restitusi diri ini adalah evaluasi diri. Bagaimana caranya menerapkan restitusi diri ini kepada siswa atau kepada murid dengan peran kita sebagai guru? Oke, ini caranya Bapak Ibu. Langkah-langkahnya yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Mana menstabilkan identitas? Ini. Stabilkan identitas. Ya. Bisa mengungkapkan dengan kata-kata, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Oke, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak juga pernah sekolah ataupun Bapak juga pernah mengalami masa SMP. Dan pasti Bapak juga melakukan kesalahan. Seperti Bu Wanti tadi di upacara gitu. Seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Tadi menanyakan alasan kenapa kamu melakukan seperti itu. Pasti di situ muncul jawaban-jawaban anak. Oh, karena senang aja. Oh, karena memenuhi kebutuhan ini. Oh, karena seperti itu. Validasi tindakannya. Tanyakan kesalahan yang dilakukan anak. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu bagaimana sih? Kita harus bikin dulu. Kita harus buat dulu keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu harus tanamkan juga mengenai keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Silahkan di kelas nanti Bapak Ibu juga bisa mengoreksi sendiri mengenai keyakinan kelas ini. Kemarin sudah kesepakatan sama anak-anak, keyakinan kelas yang kita bikin yaitu yang pertama tanggung jawab. Yang kedua saling menghargai. Yang ketiga yaitu nyaman. Cuman 3 itu mencakup ke semuanya. Nilai-nilai kebajikan yang ada. Kalau nyaman itu harus bagaimana sih? Harus bersih, Ya. harus terlihat Wangi. rapi. Itu terhadap diri, terhadap lingkungan bisa nggak? Bisa. Bersih, rapi, bisa. Jadi terhadap diri dan terhadap lingkungan. Bang Abu. Bisa di ini sebentar nggak biar ngasih tugas. Boleh, siap. Bapak dan Ibu tolong dikasih tugas dulu anak-anaknya. Stabilkan identitas. Ketika anak melakukan kalau dalam teori sebelumnya melakukan kesalahan, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan dulu menjudge langsung, kamu salah, kamu nggak benar, kamu seperti itu. Bagaimana menstabilkan identitas? Biar identitas dia merasa diakui, biar identitas dia tidak menjadi lemah, dan juga identitas perasaan dia tidak menjadi dikucilkan. Bagaimana caranya? Jadi ada ungkapan ataupun kata-kata yang guru lakukan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, oke, nggak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Terus juga kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti ini. Pokoknya dengan kata-kata biar emosinya dia stabil gitu. Baik yang sedang marah ataupun yang sedang sedih. Bagaimana caranya kita menstabilkan
posisi emosi dia gitu, seperti itu. Dengan kata-kata kita. Seperti itu restitusi. Nah, itu intinya biar murid itu tenang. Seperti itu. Itulah yang namanya manajemen diri. Itu ada di materi selanjutnya, Bu. Manajemen diri ketika kita melihat anak itu lakukan kesalahan sebenarnya. Harus bagaimana nih? Kita harus memanage emosi kita. Karena ingat tujuan kita bukan untuk menghukum atau menuntut, tetapi kita mengarahkan, menuntun, dan juga ingat kita tidak bisa merubah orang dengan marah itu. Kita tidak bisa mengontrol orang dengan marah itu. Tidak bisa merubah sama sekali. Kecuali gitu, seperti itu. Walaupun berusaha menyadarkan dengan ke arah yang benar dengan cara marah, ya tetap gitu. Gitu. Jadi tetap harus menggugah motivasi intrinsiknya harus bagaimana. Yang pertama, tentunya kita marah ketika melihat anak. Kalau di materi selanjutnya ada mindfulness. Apa itu ya? Penuh. Kesadaran penuh dengan cara menarik napas. Ketika melihat anak yang wah gitu, piamakeun, tarik napas, Bu. Udah. Sementara ini. Tarik napas. Sadari emosi kita yang terjadi ketika itu. Nah, itu teknik stop. Ya, nanti ada materi selanjutnya. Menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan. Bagaimana memvalidasi tindakan? Menanyakan perilaku itu kenapa dilakukan. Alasannya, tanyakan. Contoh perkataannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi menggali di situ, validasi dulu, tanyakan dulu tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Alasan-alasannya, seperti tadi, apakah untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Gitu, seperti itu. Betul. Kenapa seperti itu? Gitu. Kamu kenapa loncat pagar, Nak? Gitu. Tanggung jawab kamu apa gitu. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana cara menanyakan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang akan kita tuju itu tadi. Contoh, ada anak yang sering ribut di kelas, panggil oleh kita. Ya, oke, nggak apa-apa. Kamu melakukan keributan di kelas. Tapi apa alasan kamu melakukan keributan ini? Seperti itu, pengen we. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Contohnya tadi itu, kenyamanan. Oh iya Pak, saya sudah mengganggu kenyamanan orang lain. Oh iya Pak, saya tidak menghormati orang lain atau tugas-tugas yang sudah diberikan. Berarti dia ribut sorangan gitu. Nah, itu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih universal, tidak terbatas. Cuman kita mengingatnya yang terbatas. Jadi harus ada cuman beberapa keyakinan kelas saja yang kita bikin di kelas gitu. Kemarin kita sudah bikin. Bagaimana cara membuatnya? Kita tampung dulu aturan-aturan kelas. Contoh aturan-aturan kelas. Ini segitiga restitusi udah ya? Ya. Kita praktekkan nanti oleh Buntin. Biar pemahamannya sama. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi kepada anak ketika misalkan saya berantem misalkan. Ya, saya berantem dengan Pak Indra lah. Ya, bagaimana segitiga restitusi? Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya.
Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis saja. Contoh peraturan-peraturan itu awalnya dari peraturan. Nanti dirangkum peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan ke kelas. Contoh, Ibu Ita di kelas berapa? 8B. Oke, 8B, masuk ke kelas 8B Ibu Ita. Kira-kira aturan-aturan apa yang kita akan sepakati di kelas ini? Contoh, kalau mau ke air bilang dulu. Kalau tidak piket, Contoh. Terus lagi, kalau misalkan tidak mengerjakan tugas bagaimana? Terus kalau ya seperti itulah. Tapi harus anak-anak yang Anak-anak sama kita disepakati oleh kita. Setelah itu tempelkan keyakinan kelas masing-masing, aturan-aturan yang sudah dibuat, misalkan dibikin per kelompok aja dulu lah. Per kelompok, ayo kamu pingin aturannya bagaimana? Aturan kelas kita itu bagaimana? Tempelkan nanti. Tulis. Boleh beda-beda. Setelah beda-beda, dirangkum ku ibu masuk ke mana peraturan-peraturan itu. Dipilah. Jadi kemarin sudah dicoba sama anak-anak di musola. Ya, seperti itu. Kira-kira kalau terlambat itu melawan tidak melanggar keyakinan kelas yang mana? Keyakinan sekolah mana? Oh, tanggung jawab. Ternyata anak sudah mengerti gitu. Jadi dipilah. Oh, ternyata misalkan tidak membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu tanggung jawab dah. Berarti juga tidak akan nyaman gitu. Melanggar keyakinan kelas nyaman, melanggar keyakinan sekolah nyaman. Seperti itu. Jadi aturan-aturan dimunculkan oleh anak-anak, terus nanti dipisah, dikelompok-kelompokkan. Nilai kebajikan yang mana yang akan dituju nanti menjadi keyakinan kelas. Dan itu bisa dipakai dalam segitiga restitusi. Poin yang ketiga menanyakan keyakinan ke kelas, seperti itu. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai situ, Bapak Ibu? Tidak ada. Intinya, Bapak Ibu, ini mind map ya dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Disiplin positif, ya. Ini merupakan usaha kita biar tumbuhnya budaya positif. Jadi kalau budaya mah hasil dari perilaku-perilaku yang sudah kita laksanakan menjadi kebiasaan. Dengan disiplin positif, kontrol diri positif, motivasi intrinsik kita sudah bagus, berarti akan timbul disiplin diri. Karena disiplin itu bukan mendisiplinkan orang lain, mendisiplinkan diri sendiri. Ini mind mapnya, ya, disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita untuk mencapai tujuan. Teori motivasi. Ya, ini ada 3 motivasi. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Mind map ini dari apa yang sudah kita bahas. Yang selanjutnya, ujung-ujungnya Bapak Ibu di kurikulum merdeka bahwa kita adalah orang yang merdeka, baik sebagai guru ataupun sebagai murid. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi gitu Bu Gege, ya. Orang yang merdeka itu orang yang berdisiplin diri. Kenapa? Karena muad kudu dititah ku batur, tidak bakalan disuruh oleh orang lain. Karena dia berdisiplin diri. Oke, terakhir ini Bapak Ibu. Terakhir,
peraturan kelas dijadikan keyakinan kelas, maka dengan adanya keyakinan kelas, insya Allah kita tertuju pada keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai, maka lingkungan pun akan positif dan akhirnya tumbuhlah budaya positif di sekolah kita, yang inilah yang diharapkan, baik budaya positif kita sebagai guru maupun budaya positif anak-anak sebagai murid kita. Oke, sampai situ. Terima kasih atas perhatian dan bantuan Bapak Ibu untuk hadir di diseminasi ini. Ini yang harus dicamkan terakhir. Siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Respect pada Bapak Ibu yang sudah berbahagia untuk datang ke kelas. Bahagia. Ya, walaupun dengan berbagai macam permasalahan di rumah, berbagai macam permasalahan menghadapi anak, mari kita berbahagia. Bukalah diri Bapak Ibu. Ya, kita mendidik dengan hati, mendidik dengan nurani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pakaian, ya kan? Udah pakaian, kemudian nanti kelas seperti apa, ya? Nah, silakan mulai dari kelompok ini, silakan. Yang dikatakan nilai kebajikan bertanggung jawab itu seperti apa yang kamu inginkan. Kita baru sepakat, kita sama-sama aja maunya seperti apa. Yuk, mulai dari pakaian seperti apa? Rapi, oke. Tulis di sini, berarti di sini bertanggung jawabnya harus rapi bajunya. Rapi bajunya berarti tidak boleh ada yang dikeluarkan, ya, siap? Siap? Yang ada baju yang dikeluarkan berarti harus dimasukkan, ya? Nah, kemudian apa lagi? Apa lagi? Kenapa? Masih bertanggung jawab ini, bersih. Bersih katanya nih, yang dikatakan bertanggung jawab bersih. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Hah? Piket, betul. Bertanggung jawab, betul. Piket kelas ya. Ya, piket kelas. Terus apa lagi? Hah? Bertanggung jawab? Ada ruang kelas. Nah, sudah kesepakatan kan? Ada ruang kelas ya? Saya itu nyanyi kuek. Hah? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas ya. Apalagi? Bertanggung jawab kalian sebagai siswa. Apalagi? Ayo. Mengikuti upacara. Mengikuti upacara bendera. Apalagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, dipikirkan nanti. Kita lanjut sekarang ke nilai kebajikan berikutnya. Apalagi? Saling menghargai. Nah, saling menghargai. Yang pertama apa? Saling menghargai. Apa? Iya, betul. Biasanya siapa ya? Kesepakatan kelas berarti tidak ada yang Saling menyebut ejek. nama kalian dengan nama orang tua. Sifat tuliskan. Tidak memanggil nama siswa dengan nama orang tua. Ya, apalagi? Tidak membuli. Apalagi? Tidak berkata tidak menyebutkan nama kalian dengan nama hewan. Nah, itu
menghargai? Kalau ke guru? Menghormati guru dengan cara apa? Oke. Saat guru lagi menjelaskan, tidak ada yang ngobrol. Memperhatikan ya. Oke. Apalagi banyak nih. Tidak memanggil nama siswa dengan nama orang tua, nama hewan. Ya, tuh udah. Kemudian yang berikutnya tadi apa? Tidak membuli. Siapa yang suka membuli? Terus, apalagi tadi tidak apa? Menghormati guru dengan tidak ngobrol saat ada guru di kelas. Ya, tidak mencoret-coret kelas. Ya, tidak mencoret-coret kelas. Fasilitas sekolah, betul, jangan kelas saja. Tidak mencoret-coret fasilitas sekolah. Tidak apa? Tidak mencuri. Tidak mencuri lah ya. Mencuri berarti semua kan? Yang tidak mengambil hak orang lain. Tidak mengambil hak orang lain. Ya, nanti kita pilih-pilih ya. Betul tidak yang buat ini sesuai dengan nilai kebajikan itu, ya. Sekarang yang ketiga, nilai kebajikan yang ketiga yaitu nyaman. Apa kira-kira di sini yang harus kamu lakukan sehingga kelas ini membuat nyaman? Kenapa? Tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak ribut di kelas saat guru tidak ada. Ya kan? Tidak ada jam kos. Ya kan? Tidak ada jam kos. Kalau tetapi guru sudah hadir, ada tuh. Kalau tugas harus dikerjakan. Apalagi? Apalagi yang membuat nyaman? Tidak memakai sepatu ke kelas. Bajunya bersih, harum. Kenapa kalian pakai atau bawa aja parfum? Supaya harum. Udah? Bersih kelasnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak ribut. Kelasnya bersih, nyaman tidak? Kelas bersih, apalagi? Bersih, rapi, betul, asri. Harusnya tambah apa lagi supaya asri? Ada apa? Kipas angin, tahu kipas angin? Gak apa-apa, ada uang dari ibu untuk beli galon di sini. Gak apa-apa. Kita beli galon berarti harus ada ya air minum katanya. Bisa ada minum sini. Kita ada nih yang tugasnya membeli air galon. Piket ya. Kemudian kalau yang piket, nah harus piket. Di sini ada nggak di sini yang piket? Ada tadi kita Mana piket aja piket kelas. Apalagi tersedia air minum. Terus apa lagi? Kelas bersih rapi. Kemudian kalian pakai baju yang bersih. Oh ini ya. Kenapa?
Coba perhatikan lagi. Sholat duha. Tidak. Lagi. Subuh. Sholat duha, sholat duhur. Melaksanakan sholat dan kemudian apa lagi? Yang tilawah setiap hari. Nah, kalau sholat wajib dan sholat sunat. Iya, betul. Apa dek? Pulang sekolah langsung? Pulang. Ya, tadi kan udah kesepakatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni untuk penampilan Bapak Eri Mulyawan ketika beliau menyampaikan materi tentang budaya positif di sekolah. Menurut kami materi ini cukup bagus dan sangat berguna, dan dalam menyampaikannya Pak Eri cukup jelas dan terlihat antusias dari audiens bahwa bagi mereka ini merupakan ilmu yang bagus dan bermanfaat, sehingga ada ketertarikan dan keinginan mereka untuk mengetahui lebih lanjut. Ini terbukti bahwa setelah penyampaian materi ini banyak dari rekan-rekan guru yang kemudian bertanya lebih jauh, lebih mendalam, dan alhamdulillah ada beberapa guru yang langsung mempraktekkan dan itu kelihatan aksi nyatanya gitu. Jadi menurut saya penampilan dan penyampaian Pak Eri cukup bagus, jelas, dan mudah-mudahan secara positif akan memberikan pengaruh yang besar terhadap guru-guru di SMP Negeri 3 Cikembar dan secara umum untuk seluruh siswa yang ada di sini, sehingga dari materi yang disampaikan kami mendapatkan manfaat yang banyak. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.